فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Intahayna bil amsi min mabhathi kay wal khulasah anna kay takunu nasibah idza kana madha idza kana kay masdariyah. Tayyib, kay masdariyah bimanzilati an. Labudda an nuqayyad na'am bi kay al-masdariyah. Na'am li ikhraji ghairiha. Lianna kay indaha kam awjuh? Thalatha awjuh. Ikhtisar min kaifa. Na'am. Wathani bimanzilati lam ta'lil. Na'am. Tayyib. Ma'nan wa amala. Wadhabit li hadzal kay. Na'am. Kay allati takunu bi manzilati lam ta'lil. داخل على ما الاستفهامية وما المصدرية. نعم. طيب إذا دخلت على ما الاستفهامية وما المصدرية. طيب تكون كي بمنزلة لام التعليل. نعم. مثل كيمة. كيمة بمعنى لمة. طيب والثالث هو المراد في هذا الباب yaitu كي مصدرية. وكي مصدرية تنصب الفعل المضارع بشرط أو بغير شرط. بشرط ماذا؟ لام مقدر bimanzilati taqdiril lam at-ta'lil qablaha. Nah. Baik. Misal likai la ta'saw. Nah. Ada lafdan. Baik. Wal muqaddar Ji'tuka kay tukrimani. Naam. Taib. Idza qaddarna naam ji'tuka likay tukrimani. Naam. Fi hadzal mithal takunu kay nasibah. Wa idza lam nuqaddir lam ta'lil. Mada sayakun? Takunu kay harfan jar. Naam. Taib. Wan nasib idza mada? An-nasib idza kanat kay takunu jarra. Taib. An-nasib huwa an mudmarah ba'daha. Tayyib, nadkhul fi idzan.
Qala Ibnu Hisham rahimahullahu taala syurutun nasbi bi idzan. Qala fil asl wa bi idzan musaddaratan wa huwa mustaqbalun muttasilun aw munfasilun bi qasam. Nahu idzan ukrimaka wa idzan wallahi narmiyahum bi harbin. Yang keberapa ini berarti? Yang ketiga. Yang pertama apa Ahmad? Hah? Yang pertama lan, yang kedua kai, kemudian yang ketiga idzan. Baru tiga masa sudah lupa. Hah? Baik. Idzan, nah. Di sini isyarat dari Ibnu Hisham khanifillah wa bi idzan musaddarah. Untuk syarat nah beramalnya idzan menasabkan fi'il mudhari. Wa huwa mustaqbalun muttasilun. Nah, al munfasilun bi qasam. Pada kalimat yang singkat ini isyarat tiga syarat idzan menjadi apa? Nasib. Ya, menasabkan fi'il mudhari sebagaimana nanti akan diperjelas. Qala fi syarah an-nasibu tsalits idzan wa hiya harfu jawabin wa jazaa'in inda sibawayhi. Tayyib inda qawlihi harfu jawab laisa al-muradu bihi ma yuradifu qawlahum jawabus syart. Wala ma yuradifu qawlahum na'am. Mathalan harfu jawab. Tayyib. Nah, ini tanbih yang penting ya khanifillah. Ketika dikatakan di sini idzan yaitu harfu jawab, bukan maksudnya jawabus syart. Karena memang tidak ada persyaratan padanya. Bukan pula apa? Huruf yang sinonim dengan na'am atau la. Nah, sebagai jawaban suatu pertanyaan. Wa innamal muradu annaha taqa'u fi sadri kalamin waqa'a jawaban li kalamin sabaqa tahqiqan aw taqdiran. Hanyalah dimaksud dengan harfu jawab di sini bahwasanya idzan itu jatuh di awal suatu kalam yang kalam tersebut jatuh sebagai jawab untuk kalam sebelumnya. Baik itu secara tahqiqan atau taqdiran, yaitu tahqiqan memang ada kalam sebelumnya atau taqdir. Nah, didengar kalam sebelumnya tapi ditakdirkan ada. Fala taqa'u ibtida'an. Fala taqa'u ibtida'a kalamin mustaqbal ghairi murtabitin bi syai'in qablu. Maka idzan tidak akan mungkin jatuh sebagai awalan suatu kalam yang mustakbal. Nah, karena nanti fi'il mudhari'nya dipersyaratkan memiliki makna mustakbal. Enggak boleh memiliki makna hal dalam masalah ini. Tayyib. Ya tidak bisa kalau seandainya idzan itu jatuh sebagai awal. Tidak, dia mesti harus ada kalam sebelumnya. Karena dia harfu jawab, ini maksudnya. Jadi harus bersambung dengan kalam sebelumnya. Kalau dia tidak ada hubungan dengan sesuatu sebelumnya maka tidak bisa. Wa jazaa'in wa qawluhu wa jazaa'in makna kauniha jazaa'an. Anna madmunal kalami allati hiya fihi jazaa'un li madmuni kalamin akhar. Jadi kita sudah tahu dia disebut harfu jawab. Apa tadi kesimpulannya disebut harfu jawab karena dia jatuh pada awal suatu kalam yang merupakan jawaban atas kalam
sebelumnya. Baik secara tahqiqan atau takdiran. Kemudian harfu jaza, ya, bahwasanya kandungan dari kalam tersebut adalah apa? Adalah jaza, adalah balasan untuk kandungan dari kalam yang lain. Itu sebagai balasan. Kalau misalnya seorang ingin datang, ya berarti apa yang menjadi balasan? Oh, berarti aku akan memuliakanmu misalnya. Sebagaimana contoh banyak di sini ketika seorang sa'azuruka ghadan, aku akan menziarahimu besok. Kemudian orang yang tidak bicara mengatakan idzan ukrimaka. Jika demikian aku akan memuliakanmu. Ini yang dimaksud dengan jaza. Qala Syarubin hiya kadzalika fi kulli mawdi'. Dan Syarubin menyatakan dan demikian pada semua tempatnya, yaitu merupakan harfu jawab wa jaza. Wa Syarubin ikhwani fillah bi fathi syin al-mu'jamah wa dhammil lam wa fathiha aidha. Berarti bisa asy-Syarubin atau asy-Syalabin. Wa ba'dal wawi harfun yantiqu bihi bainal fa'i wal ba'. Setelah wawu ada huruf yang diucapkan antara apa? Fa dan ba. Taib. Huwa Abu Ali Umar ibnu Muhammad ibnu Abdullah al-Ishbili al-Azdi al-ma'ruf bisyalubin atau syalubain. Syalabin. Pemanahu bilughatil Andalus al-abyad al-ashqar. Ini berarti apa? Masuk kategori apa ini? Isim atau kunyah atau laqab? Laqab. Qala Ibnu Zubair kana imama asrihi fil Arabiyyah bila mudafi'. Di zamannya saya adalah imam dalam ilmu Arabiyyah. Sannafa ta'liqan ala kitab Sibawayh wa syarhaini ala al-Juzriyah wa lahu kitabun fil nahwi sammahu at-Tawdiyah. Dan Syarubin ikhwani fillah membela banyak pendapat-pendapat Sibawayh termasuk dalam masalah ini. Dia membawa kalam Sibawayh sesuai dengan dhahirnya bahwasanya idzan mesti dia sebagai harfu jawabin wa jaza. Maka dikatakan dalam ta'liq ay annahu hamala kalam Sibawayh ala dhahiri wa takallafa fi kulli makanin waqa'at fihi annaha jawabun wa jaza. Jadi dia membawa kalam Sibawayh sesuai dengan dhahirnya dan takalluf pada apa? Pada semua tempat yang di situ ada idzan. Pokoknya di situ adalah sebagai harfu jawabin wa jaza. Taib. Wa qala al-Farisi fil aktsar. Dan al-Farisi mengatakan perkataan Sibawayh itu dibawa pada kondisi mayoritas, yaitu kebanyakannya dia sebagai harfu jawabin wa jaza. Walaupun terkadang hanya berupa harfu jawab saja. Karena tidak mungkin dikatakan sebagai harfu jawab pada harfu jaza pada sebagian contoh. Makanya dikatakan Farisi fil aktsar, dan ini yang benar alhamdulillah. Tidak seperti yang dikatakan Syarubin bahwasanya semua kondisi dia memenuhi kriteria ini sebagai harfu jawabin wa jaza. Fahamal al-Farisi kalam Sibawayh ala annaha taridu lahuma wa huwa al-aktsar. Wa qad takunu lil jawabi wahdah. Terkadang dia sebagai huruf jawab saja. Nahu an yaqula qailun uhibbuka. Taib. Fataqul idzan adhunnuka shadiqan. Idzan adhunnuka shadiqan.
fala yutasawwaru huna al-jaza'. Tidak mungkin tergambarkan dalam perkataan ini jaza, ikhwan fillah, perkataan idzan adunnuka shadiqan sebagai jawaban uhibbuka. Kenapa? Li'anna dhanna as-sidqi la yasluhu jazaan lil mahabbah. Dikarenakan sangkaan kejujuran ini tidak pantas untuk dijadikan sebagai apa? Sebagai balasan untuk mahabbah yang diungkapkan. Nah, baik. Sehingga itu hanya sebagai harfu jawabin saja. Sebagaimana juga disebutkan Ibnu Hisham dalam asalnya. Waqad tatamahhadu lil jawabi bidalili annahu yuqal uhibbuka fatakunu idzan adunnuka shadiqan idz la mujazzata biha huna. Nah, karena memang tidak ada mujazah dalam contoh ini. Baik. Qala fil ta'liq ay bimadkhuniha. Limadza li'anna dhanna sidqi waqi'un fil hal. Fala yaslu an yakuna jazaan lidzalikal fi'il. Nah, karena persangkaan jujur itu ya ada pada saat itu, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai balasan untuk fi'il uhibbuka. Idz syartu wal jazaa'u kama qala radhi imma fil mustaqbali aw fil madhi wala madkhala lil jazaa'i fil hal. Kali ini faedah dari kalam Ar-Radhi bahwasanya al-jaza' syarat demikian pula jaza' itu hanya berlaku pada mustaqbal atau pada madhi. Sedangkan untuk hal tidak ada. Dan ini jelas insyaallah. Qala rahimahullahu ta'ala wa inna ma takunu nasibatan bi thalathati syurut. Al-awwal an takuna waqi'atan fi sadril kalam. Falau qulta Zaidun idzan qulta ukrimuhu birraqi. Yang pertama an takuna waqi'atan fi sadril kalam. Inilah yang diisyaratkan oleh Ibnu Hisham dalam matan fi idzan musaddarah. Dia harus berada di awal suatu kalam. Falau qulta Zaidun idzan. Nah, apabila aku katakan Zaidun idzan, maka setelahnya ya harus dengan rafa. Ukrimuhu. Zaidun idzan ukrimuhu. Tidak boleh ukrimahu. Baik. Dan berhubungan dengan tiga syarat ini ya Fanifillah, didengar dari orang Arab, walaupun terpenuhi tiga, terkadang juga tidak menasobkan. Tanbih bagus dalam catatan kaki nomor 5 tadi belum sempat dibaca. Wasumya ilgha'uha ma'astifa'i syurut. Wa hiya lughatun hakaha Isa ibnu Amr wa talaqaha al-Basriyun bil qabul. Illa annaha nadiratun jiddan walidzalika ankaraha al-Kisai wal Farra. Didengar dari orang Arab ilgha'uha, yaitu dia tidak beramal walaupun apa? Syarat-syarat terpenuhi. Dan ini lugah yang diingatkan oleh Isa bin Amr, diambil oleh Basriyin dan diterima. Hanya saja, ini sangat jarang, nadiratun jiddan. Oleh karena itulah Kisai dan Farra mengingkarinya. Baik, ini tanbih bagus. Jadi seandainya ada yang terkadang keliru kok bingung, idzan dia merofakkan bisa apa? Bisa punya alasan kalau disalahkan. Ada lugah. Baik, ada lugah bahkan diterima oleh Basriyun. Qala Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala fil khulasah jami'an li hadhihi syurut ats-tsalatsah wa nasabu bi idzanil mustaqbala in suddirat wal fi'lu ba'du musala aw qablahu al-yamin. Kesimpulannya apa? Bermakna mustaqbal, kemudian musaddarah, kemudian apa? Bersambung.
Baik. Boleh ada pembatas antara idzan dan fi'ilnya tapi khusus yang nanti akan disebutkan. Kemudian berhubungan dengan contoh Zaidun idzan ukrimuhu. Kenapa kok tidak diamalkan di sini menjadi Zaidun idzan ukrimahu? Lidha'fiha fil amal, lidha'fiha anil amal. Bisa babi wuku'iha hashwan. Tapi karena lemahnya dalam amalan, kenapa? Karena dia jatuh hash, yaitu ada di pertengahan kalam atau bahkan di akhirnya, tidak di awal suatu kalam. Karena syarat idzan bisa beramal kalau berada di depan. Wa ma warada minan nasbi fi qawlihi la tatrukanni fihim syatira inni idzan ahlika au atira. Ya, yang datang dalam bait ini dihukum syad atau darurah. Baik, syahidnya apa? Idzan, inni idzan ahlika au atira. Baik, wa ta'awwalahu al-basriyun ala hadfil khabar wa taqdir inni la aqdiru ala dzalik. Thumma ista'nafa fi idzan fa nasaba. Cuman gampang ini syad atau dibawa kepada kondisi darurat sehingga tidak membingungkan dalam kaidah. Karena tidak semua yang datang dalam bait syair kemudian mengubah kaidah yang ada. Datang dalam kondisi sedikit, sebagaimana tadi juga kondisi yang sangat nadir, dan sesuatu yang nadir tidak dibangun di atasnya hukum. Cuman faedah. Mungkin seorang ketika jatuh dalam lahan bisa membela diri dengannya. Berarti syarat yang pertama apa, Ahmad? Harus di awal kalam. Antakuna musaddara. Atsani an yakuna al-fi'lu ba'daha mustaqbala. Baik. Fi'il yang jatuh setelahnya terus bermakna mustaqbal. Berarti keluar darinya makna apa? Makna hal. Baik. Adapun makna madhi, bagaimana makna madhi? Endak dia. Keluar tidak dari qaid an yakuna al-fi'lu ba'daha mustaqbala? Dengan perkataan mustaqbala di sini berarti keluar zaman hal. Kalau zaman madhi, zaman madhi bagaimana zaman madhi? Memang tidak ikut, tidak perlu dikeluarkan. Memang dia sudah di luar ring, sudah di luar rumah, tidak perlu dikeluarkan. Karena pembahasan kita berhubungan dengan fi'il mudhari'. Qala falaw haddatsaka syakhsun bihaditsin faqulta idzan tasduq rafa'ta. Limadza? Li'anna al-murada bihi al-hal. Naam, karena diinginkan adalah apa? Hal. Baik. Seandainya seseorang mengatakan kepadamu dengan suatu pembicaraan, kemudian engkau jawab idzan tasduq, berarti jika demikian engkau telah benar. Engkau benar sekarang. Idzan tasduq, berarti engkau jujur. Saat ini, dengan khabar yang disampaikan tersebut, maka engkau harus merofakkan tasduqu. Kenapa? Karena yang dimaksud adalah hal. Baik. Wa min sya'nin nasibi an yukhallisal mudhari'a lil istiqbal. Dan merupakan perkara an-nasib, yaitu amil-amil yang menasabkan ikhwanifillah, yaitu mengkhususkan apa? Fi'il mudhari' untuk zaman istiqbal. Jadi dimurnikan, tidak boleh dimasuki zaman hal. Seperti misalnya dari kemarin, lan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Kenapa ada istiqbal? Karena memang menjadikan mudhari' murni bermakna istiqbal.
juga apa? Kai. Bermakna istiqbal tidak? Ya. Kemudian sekarang idzan juga demikian. Maka pada catatan kaki ini kesimpulan ikhwan fillah bahwasanya sya'nun nasib adalah apa? Yukhallisal mudhari' lil istiqbal. Ini. Makanya kalau bermakna hal ya tidak bisa dinasabkan. Ats-tsalitsu alla yufsala bainahuma bifasilin ghairil qasam. Yang disyaratkan dalam matan apa? Muttasilun atau munfasilun biqasam. Dia syaratnya harus muttasil. Atau seandainya dia munfasil maksudnya idzan dan apanya? Dan fiilnya. Maka tidak boleh kecuali qasam. Makanya dikatakan dalam syarat yang ketiga, alla yufsala bainahuma bifasilin. Tidak dipisahkan antara idzan dan fiilnya dengan pemisah. Ghairil qasam, kecuali qasam. Juga yang lain ikhwani fillah au bilan nafiyah. Sebagaimana dalam catatan kaki, selain qasam dan selain la an-nafiyah. Kama fil mughni wa syudur, sebagaimana beliau tambahkan dalam mughni dan syudur. Famithaluhu idzan la af'al. Baik. Idzan la af'al. Berarti la af'ala. Karena la di sini nafiyah tidak berpengaruh pada amalan idzan. Lalu kenapa kok diberi rukhsah? Untuk fasil berupa qasam atau la nafiyah, waktu firal faslu bil qasami li'annahu zaidun ji'a bihi litakid fala yamna'un nasba. Baik. Diberikan toleransi dengan fasal berupa qasam. Kenapa? Karena qasam itu zaid, tambahan, didatangkan untuk menguatkan. Baik. Sehingga tidak menghalangi penasaban. Kama la yamna'ul jarra fi qaulihim. Kama la yamna'ul jarra fi qaulihim inna syata la tudbaru fatasma'u sauta wallahi rabbiha. Sebagaimana tidak menghalangi jar ketika ada na'am qasam yang dia membatasi antara jar dan majrurnya. Yang dalam contoh ini antara mudhaf dan mudhaf ilaihnya. Baik. Fatasma'u sauta rabbiha, yaitu suara pemiliknya maksudnya. Rabb di sini pemilik syah, pemilik kambing tersebut. Fatasma'u sauta rabbiha. Kemudian ada pembatas antara mudhaf dan mudhaf ilaih. Fatasma'u sauta wallahi rabbiha. Ini tidak mengapa. Berarti kesimpulannya, kenapa kok qasam diberi toleransi? Kenapa? Karena dia sebagai tambahan untuk menguatkan saja. Waktu firabilan nafiyah li'anna nafi kal juz'i minal manfi faka'annahu la fasil. Ini alasan untuk la nafiyah, dikarenakan nafi itu seperti bagian dari manfi, bagian dari sesuatu yang dinafikan. Maka berarti la di situ sebagai ibarat bagian dari fiilnya. Maka seakan-akan tidak ada pembatas. Wali annaha lam yu'taddu biha fasilah fi an fakadha fi idzan. Alasan yang kedua dikarenakan la tidak dianggap sebagai fasilah, tidak dianggap sebagai pembatas pada masalah an. Maka demikian pula di sini ketika masalah idzan. Nahwu idzan ukrimaka wa idzan wallahi ukrimaka sama. Walaupun ada qasam tidak ada bermasalah. Qala syair idzan wallahi narmiyahum biharbin tushibut tifla min qablil mashibi. Syairnya apa? Idzan wallahi narmiyahum. Baik. Al-bait ikhwani fillah dinisbahkan kepada Hasan bin Thabit, sahabi masyhur.
Baik. Maknanya secara umum di sini syair mengancam musuh-musuhnya akan mengobarkan perang yang besar, baik bersama dengan kaumnya, yang menjadikan anak-anak menjadi beruban dikarenakan dahsyatnya peperangan tersebut. Tusibut tifla min qablil masyibi, yang menjadikan anak-anak kecil menjadi beruban sebelum mereka waktunya beruban. Dan syair Hanifiyah memang terkadang sangat kuat untuk membangkitkan semangat dan untuk menurunkan semangat musuh. Syaitnya idzan wallahi narmiyahu. Adapun fawaid di sini antum baca nanti. Walau qulta idzan ya Zaidu qulta uqrimuka bi raf'i. Nah, kalau mengatakan idzan ya Zaidu di sini yang menjadi fasil munada, ya tidak masuk dalam fasil yang diberi toleransi, maka fi'ilnya ya tetap rafa. Idzan ya Zaidu ukrimuka, dengan merofakkannya. Fakadha idza qulta idzan fid dari ukrimuka wa idzan yaumal jum'ati ukrimuka kullu dzalika bir raf'i. Baik. Semua ini dengan merofakkan. Talik yang terakhir, tanbih yang bagus, wa hadhil mawadhi kulluha fiha khilaf. Fa jaza al-i'mala ma'al fasli bin nida'i Ibnu Tahir wa Ibnu Babshad. Wa ajaza al-i'mala ma'al fasli bil dzarfi wal jari wal majrur Ibnu Asfur. Wa lam yusma' syai'un min dzalik. Nah, wa kan nadama ba'duhum ay yata'allaqu bi idzan bi qawlihi akmil idzan idza atatka awwala wa sukta fi'lan ba'daha mustaqbala. Ini dua syarat, ya kan? Amalkan idzan apabila dia berada di awal. Baik. Dan fi'il tersebut bermakna mustaqbal. Wa dar idza amaltaha an tafsila illa fi halfin aw nida'in aw bila. Di sini dimasukkan nida oleh pendapat siapa? Ibnu Tahir. Wasil bi dzarfin aw bi majrurin ala ra'y Ibnu Usfuri. Ra'y Ibnu Usfurin ra'isin nubala. Wa in taji fi harfi 'athfin awwala fa ahsanul wajhaini alla ta'mala. Baik, Ibnu Asfur membolehkan ketika fasalnya dengan dzarf atau majrur. Baik. Dan apabila dengan huruf ataf yang lebih bagus, tidak beramal. Fa mana qawlihi wa in taji bi harfi 'athfin awwala annahu idza taqaddama idzan harfu 'athfin al-wawu awil fa. Baik. Wa idzan atau fa idzan Fabihal wajhan al-ilgha wal ikmal. Ini faedah bagus juga. Sekarang faedah terakhir apabila diawali dengan wawu atau fa. Ada dua lughah, bisa diamalkan, bisa tidak. Wal ilgha ajwad, dan tidak beramal itu lebih bagus. Kenapa? Karena datang Al-Qur'an. Nahu wa idzan la yalbathuna khilafaka illa qalila. Fa'idzan la yu'tunan nasa naqira. Baik. Di sini beramal atau tidak? Tidak. Dan Al-Qur'an datang dengan tidak mengamalkan idzan di sini. Walaupun semuanya terpenuhi syaratnya, ikhwanillah. Nah, idzan di awal, kemudian fasilnya adalah la, tidak mengapa berarti. Bermakna mustaqbal. Cuman ternyata sebelum idzan ada wawu dan ada fa, menjadikan dia tidak diamalkan. Karena tidak musaddarah secara hakiki, ini kemungkinannya.
Wa quli asyadan bin nasbi fihima. Naam. Taib. Berarti wa idzan la yalbathu khilafaka illa qalilaka bisyad. Wa inna majazan nasbu wa raf'u li'annaka atafta jumlatan mustaqbalatan ala jumlatin mustaqbalah. Alasannya, kau atafkan jumlah mustaqbal pada jumlah mustaqbal. Famin haitsu kauni idzan fi ibtida'i jumlatin mustaqbalah wa huwa mutasaddir, fayajuzu intisabul fi'li ba'dah. Naam. Baik. Maka dilihat dari sisi apa? Idzan itu pada awal suatu jumlah yang mustaqbal, maka berarti apa dia? Mustaqilah apa? Famin haitsu kauni idzan fi ibtida'i jumlatin mustaqillah. Maka dilihat dari sisi keadaan idzan itu pada awal suatu jumlah yang berdiri sendiri. Maka berarti di situ apa? Dia ada tasaddur, dia berada di awal sehingga boleh dinasabkan. Boleh dia menasabkan fi'il setelahnya. Wa min haitsu kauni ma ba'dal 'athfi ma ba'dal 'atifi min tamami ma qablahu bisababi rabti harfil 'athfi ba'dal kalami bi ba'din fa huwa mutawassit fayajuzu raf'u. Jadi alasannya demikian. Kenapa ikhwani fillah? Yang pertama, kalau wawu ataf di sini kan atafkan jumlah dengan jumlah. Berarti kalau kita lihat jumlah itu berdiri sendiri, maka berarti idzan beramal. Cuman kalau kita lihat bahwasanya jumlah ini adalah apa? Ataf pada jumlah sebelumnya, maka berarti dia jatuh di pertengahan kalam, tidak di awal suatu kalam. Maka berarti di situ dia haknya untuk dirofa, untuk apa? Dirofakkan fiilnya. Dan ini yang lebih bagus karena Al-Quran datang dengan rofa. Ini faedah tambahan ikhwanifillah yang belum kita dapati pada darah sebelumnya, baik mutamimah maupun jurumiyah apalagi. Adapun syarat-syaratnya ada. Syarat-syaratnya ada telah kita lewati amalan idzan. Maka diingat-ingat. Baik, naktabi bihadza subhanallah.